Minasan, konnichiwa. Kyo wa dai 48 ka o benkyou shimashou. Hari ini kita akan belajar bab 48 dari buku Minano Nihongo, yaitu tentang shieki. Demo, sono mae ni atarashi kotoba o benkyou shimashou. Hai. Untuk yang pertama yaitu ada sewa o shimasu. Nah, sewa o shimasu ini adalah mengurus atau merawat. Kemudian ada tanoshimimasu. Nah, tanoshimimasu ini adalah menikmati, to enjoy. Kemudian ada rokuong shimasu. Nah, rokuong shimasu ini adalah merekam, record. Merekam biasanya berupa audio. Kemudian ada seito. Nah, seito ini adalah murid. Kemudian ada nani-nani aida. Nah, nani-nani aida ini adalah di antara. Nah, di sini yang dimaksud tuh kayak sebuah interval waktu gitu. Jadi kayak semisal mateiru aida gitu. Jadi sembari menunggu. Nah, jadi di antara waktu menunggu itu. Kemudian ada jiuni. Nah, jiuni ini adalah dengan bebas gitu, freely. Nah, misal jiuni erabimas, memilih dengan bebas gitu, bebas memilih. Kemudian yang terakhir yaitu ada kirai. Nah, kirai ini mungkin semua udah tahu ya artinya benci. Hai, sujiwa atarashi kanji desu. Nah, yang kanji yang pertama itu ada kanji sapi, ushi. Nah, kanji ini bisa dibaca ushi, yang artinya sapi ya, dan bisa juga dibaca jiu. Nah, contoh kotobanya ada ushi, sapi, kemudian ada gyunyu, yang artinya susu, kemudian ada gyuniku, daging sapi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kanji nyu dari gyunyu ya. Nah, nyu ini artinya susu, milk. Nah, kosakatanya ada gyunyu, yang artinya susu sapi, dan ada juga bonyu. Nah, bonyu ini adalah ASI. Selanjutnya yaitu ada kanji soft atau apa ya, empuk mungkin. Nah, di sini bisa dibaca yawarakai, atau jika bergabung dengan kanji lain bisa dibaca ju. Nah, ini artinya lembut, empuk. Nah, kemudian untuk kosakatanya yaitu ada yawarakai, kemudian ada judo. Judo ini artinya ini ya, bela diri judo. Kemudian ada junang. Nah, junang ini adalah fleksibel. Kemudian selanjutnya ada kanji jung. Nah, kanji ini jika jung ini jika dibaca jika bergabung dengan kanji lain. Nah, ini artinya preparation atau confirm. Nah, di sini untuk kosakatanya itu ada junbi, berarti persiapan. Kemudian ada suijung. Nah, suijung ini berarti standar. Kemudian ada kanji bi dari junbi. Nah, ini equip atau preparation, persiapan juga ya. Jadi menggunakan peralatan atau persiapan. Nah, untuk kosakatanya yaitu ada junbi, persiapan, dan ada setsubi. Nah, setsubi ini adalah equipment, peralatan. Kemudian selanjutnya yaitu ada kanji conduct atau kanji ini ya, mengoperasikan. Nah, ini bisa dibaca itonamu, atau jika bergabung dengan kanji lain itu dibaca ei. Nah, contohnya yaitu ada eigyo. Nah, eigyo ini artinya bisnis, kemudian ada eigyo jikang. Nah, eigyo jikang ini adalah jam operasi. Eigyo jikang. Ini jam operasi. Nah, ini biasanya kanji ini tuh sering keluar di pamflet gitu. Kayak misal pamflet wisata gitu. Jadi suatu tempat tuh bukanya dari jam berapa sampai jam berapa. Ini menggunakan eigyo jikang. Kemudian yang terakhir yaitu ada kanji yu. Nah, yu ini adalah kanji alasan ya.
Dan yu ini dibaca ketika bergabung dengan kanji lain. Contohnya ada Ryu. Nah, Ryu ini adalah alasan. Kemudian ada Jiu. Jiu ini bebas. Hai, ja, kyou wa nani o benkyou shimasu ka? Hai, kyou wa shieki o benkyou shimasu. Nah, shieki. Nah, shieki ini nanti kayak kita tuh belajar tentang seperti ukemi. Nah, cuma fungsinya, nah di sini tuh untuk kayak menyatakan kalimat menyuruh atau mengizinkan gitu. Nah, cuma di sini yang akan kita pelajari utamanya adalah meminta izin gitu. Jadi kita di sini ya paling fokus untuk meminta izin aja ya. Nah, jadi ya untuk kalimat menyuruh atau mengizinkan ini mungkin hanya untuk materi tambahan saja gitu. Tapi semisal jika teman-teman merasa terlalu banyak ya cukup dipelajari bagian meminta izinnya aja. Hai. Nah, jadi yang pertama yaitu untuk perubahan kata kerjanya ya. Nah, untuk perubahan kata kerjanya untuk yang golongan satu, nah itu misal contohnya ikimas. Nah, bagian ki-nya ini itu kita ubah ke arah a, jadi ika gitu. Nah, terus sebelum mas itu kita tambahkan se. Jadi ika semas. Ika semas gitu. Nah, atau misal untuk cara lain gitu. Nah, kalian bisa ubah ini ke bentuk negatif dulu gitu. Jadi ikanai gitu ya. Nah, terus baru ditambah semas. Jadi tetap ika semas gitu. Nah, mau pakai cara manapun sama aja hasilnya. Jadi senyaman kalian. Jadi itu untuk golongan satu ya. Terus kemudian misal contoh lain gitu, ada asobimas gitu. Nah, asobimas misal untuk asobimas gitu. Nah, kan em, satu kata sebelum mas gitu kan asobi. Nah, b-nya diubah ke a jadi asoba. Nah, terus ditambah se jadi asoba se mas. Asoba se mas gitu. Kemudian contoh lain ya. Misal ada mochi mas. Nah, mochi mas. Nah, ini kita ubah ke bentuk negatif atau kalian mau langsung ubah gitu langsung ke mata terus ditambah semas gitu itu juga boleh. Nah, jadi misal kita pakai cara ini ya, cara yang lambat ya. Jadi machimas, nah terus diubah ke bentuk negatif. Jadi kayak mata naik. Nah, di sini bagian naiknya kita hilangkan terus ditambah semas. Jadi mata semas gitu. Nah, terus kemudian sukurimas. Nah, sukurimas. Nah, satu huruf sebelum mas ada ri. Nah, diubah ke a jadi sukura. Nah, terus ditambah semas, sukura semas. Kemudian contoh selanjutnya ada naoshimas. Nah, naoshimas. Nah, huruf kedua atau huruf sebelum mas, nah itu ada shi. Nah, shi diubah ke a jadi sa. Nah, jadi naosa. Terus ditambah semas, naosa semas gitu. Hai. Nah, itu untuk bentuk pertama ya. Jadi satu huruf sebelum mas itu diubah ke a, kemudian ditambah semas. Hai. Ya, segi. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk golongan kedua, yaitu ini cukup mudah ya. Jadi, misal contohnya ada abi mas. Nah, sebelum mas kita tambahkan sase. Jadi, abi sase mas gitu. Atau kalian bisa juga ibarat masnya dihilangin terus ditambah sase mas gitu juga boleh. Sama aja. Abi sase mas. Oke, kemudian contoh lain misal shirabe mas. Nah, ditambah sase. Shirabe sase mas. Kemudian ake mas ditambah sase. Ake sase mas. Itu untuk golongan dua ya. Jadi sebelum mas itu ditambah sase. Jadi misal contoh lain tabe mas, tabe sase mas gitu. Hai. Yang terakhir untuk bentuk ketiga. Nah, jadi untuk golongan ketiga itu ada dua ya. Tetap nggak ada yang berubah.
Nah, jadi itu cuma kimas dan shimas aja. Nah, di sini kimas itu berubah menjadi kosasemas. Kosasemas. Nah, untuk shimas ini mirip seperti golongan kedua ya, jadi sasemas. Misal benkyo sasemas, tenshu sasemas, doryoku sasemas gitu. Hai. Oke. Nah, sekarang kita ke main topic. Nah, hari ini kita bakal belajar bentuk shieki. Nah, dalam bentuk T, kemudian ditambah itadakemasenka. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Gunanya ini untuk meminta izin atau persetujuan. Nah, jadi bentuk meminta izin ini itu lebih sopan atau dalam bentuk hormat. Jadi termasuk keigo gitu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan kita kan udah belajar ini ya, kayak meminta tolong, terus habis itu meminta tolong bentuk hormatnya apa gitu. Kan kita udah belajar. Nah, tapi untuk izin kan kita sebelumnya udah pernah belajar nani-nani temo i desu ka gitu. Nah, temo i desu ka ini itu ada ungkapan yang lebih sopan lagi, yaitu ini. Jadi sheki, terus dalam bentuk T, kemudian itadakemasenka gitu. Nah, jadi untuk pola kalimatnya itu ini ya, shieki. Jadi pola kalimat shieki, nah masnya dihilangkan karena kalau udah berubah ke shieki itu biasanya jadi bentuk ke golongan kedua semua gitu. Jadi misal tabemas gitu. Jadi tabe sasemas, tabe sasete gitu. Nah, di sini kemudian setelah shieki diubah ke bentuk T, nah itu ditambah itadakemasenka gitu. Contohnya nomor 1. Sumimasen ga ashita yasumasete itadakemasenka. Nah, yasumasete ini kan dari kata yasumimas ya. Nah, yasumi, nah mi-nya diubah ke a, terus ditambah se. Jadi, yasuma semas, yasuma sete, yasuma sete, itadakemasenka. Mohon maaf, apakah besok saya boleh istirahat gitu? Bolehkah saya besok istirahat? Nah, kemudian contoh kedua, yaitu ada koreo tabesasete itadakemasenka. Nah, bolehkah saya memakan ini gitu? Nah, di sini ada tabemas. Nah, kita ini ya, tabemas nih kita ubah ke shieki. Jadi tabe sasemas karena di golongan dua ya. Nah, kemudian diubah ke bentuk T, tabe sasete. Kemudian ditambah itadakimasen ka. Tabe sasete itadakimasen ka. Koreo tabe sasete itadakimasen ka. Bolehkah saya memakan ini gitu. Nah, itu jadi berupa eh, meminta izin atau meminta persetujuan dari lawan bicara gitu. Nah, terus yang perlu diingat lagi, ini lebih sopan dari bentuk temo ideska ya. Nah, jadi nanti ketika kalian di kelas gitu, terus kalian ada izin mau ke toilet gitu, nah, kalian bisa pakai bentuk ini gitu. Sensei, toire ni ikasete itadakemasen ka? Misal gitu ya. Bolehkah saya pergi ke toilet gitu? Hai. Oke, mungkin itu ya yang utama. Nah, kemudian ada additional material. Ini materi tambahan aja. Cuma ini cukup ya kurang lebih em, perlu konsentrasi lebih ya. Hai, jadi semisal kalian mau belajar sampai yang tadi aja, it's okay. Terus kalau mau lanjut bagian additional material juga oke. Nah, untuk yang pertama, nah ini kan jadi bentuk Sieki ini kan ini ya, itu untuk menyuruh, mengizinkan, terus membuat seseorang melakukan sesuatu gitu, atau meminta izin gitu ya. Nah, di sini itu ada bentuk untuk menyuruh ya. Jadi menyuruh untuk melakukan sesuatu atau mengizinkan untuk melakukan sesuatu. Dan di sini itu si yang nyuruh
tentu saja memiliki posisi yang lebih tinggi gitu dari yang disuruh atau pesuruhnya ya. Nah, contohnya, pola kalimatnya dulu. Nah, itu yang nyuruh, kemudian partikelnya wa, nah kemudian yang disuruh atau pesuruh, ini kemudian kata benda o, nah kemudian kata kerja dalam bentuk shieki. Contoh, Oka-san wa imoto ni kusuri o nomasemasu. Nah, jadi ibu menyuruh adik untuk minum obat gitu. Kemudian yang kedua, inuni amaimono o tabe sasemasu gitu. Nah, di sini berhubung tidak ada subjeknya ya, berarti subjeknya adalah si pembicara gitu. Jadi di sini saya mengizinkan guguk saya untuk memakan makanan manis gitu. Jadi, nah di sini gimana cara bedainnya antara menyuruh dan mengizinkan, Sensei? Nah, untuk menyuruh atau mengizinkan di sini itu emang sedikit sulit di ini ya, sedikit sulit dibedakan. Nah, tapi kalian itu hanya perlu fokus terhadap konteks dan keadaannya aja gitu. Jadi itu tuh berdasarkan konteks atau keadaannya gitu. Hai. Kemudian selanjutnya yaitu menyuruh ya. Nah, di sini kalau sebelumnya kan kita kan belajar ini ya kata kerja yang melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau ini itu kata kerja yang dia tuh pergi kemana gitu. Nah, contoh untuk pola kalimatnya itu yang nyuruh atau penyuruhnya itu diikuti partikel wa, kemudian pesuruh o, nah terus kata benda ni atau karena dia menuju ke suatu tempat ya. Kemudian diikuti dengan kata kerja shieki. Nah, contohnya sacho wa watashi o sucho ni ikasemashita. Nah, jadi eh, direktur menyuruh saya pergi bisnis trip gitu. Nah, di sini itu kan kalau sebelumnya, nah di sini kita pakai ni ya. Nah, kalau di sini itu kebalik gitu. Jadi kita di sini pakai o. Nah, yang bagian belakangnya yang pakai ni atau gitu. Nah, jadi ketika untuk berpindah tempat gitu, atau kita disuruh kemana gitu ya, untuk berpindah tempat. Nah, di sini itu si pesuruhnya itu pakai partikel o. Nah, kemudian contoh kedua, Kaisha wa watashi o ikagetsu Amerika e ryoko sasemashita gitu. Nah, jadi perusahaan menyuruh saya pergi ke Amerika selama perusahaan menyuruh saya untuk liburan ke Amerika selama 1 bulan gitu. Jadi menyuruh saya untuk liburan ke Amerika untuk 1 bulan. Ryoko sasemashita gitu. Hai. Nah, jadi itu ya bedanya yang perlu diperhatikan. Jadi di sini kalau sebelumnya kalau sebuah kegiatan dia pakai pesuruhnya tuh pakai ni, nah, sedangkan di sini kalau misal pesuruhnya tuh disuruh pergi kemana gitu, berpindah tempat, nah itu diganti dengan o. Hai. Oke, kemudian yang terakhir yaitu membuat gitu. Jadi kayak kita tuh bikin seseorang kenapa gitu. Nah, ini itu ya cukup mudah ya, cuma kosakatanya terbatas gitu. Biasanya tuh kosakatanya tuh yang terkait dengan perubahan keadaan. Nah, contohnya oh ya, untuk pola kalimatnya dulu. Nah, itu ada yang apa ya, yang melakukan gitu ya, penyuruhnya ini, kemudian diikuti dengan partikel wa. Nah, kemudian yang dibuat berubah gitu. Nah, atau ya kita sebut dengan pesuruh mungkin oke lah ya. Nah, kemudian diikuti dengan partikel o. Nah, kemudian kata kerja shieki. Nah, contohnya ini di sini berhubung nggak ada kata nggak ada ininya, nggak ada subjeknya. Nah, berarti subjeknya itu biasanya sih pembicara gitu.
Nah, jadi musuko wo nakasemashita. Nah, saya membuat anak laki-laki saya menangis gitu. Jadi kayak membuat kenapa gitu. Saya membuat anak laki-laki saya menangis. Musuko nakasemashita gitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Ryoshin o okorasete shimaimashita. Nah, saya membuat orang tua saya marah gitu. Nah, jadi kayak dia tuh berganti keadaan gitu. Nah, tadinya tenang-tenang aja jadi marah gitu. Jadi Ryoshin o okorasete shimaimashita. Saya membuat orang tua saya marah gitu. Hai. じゃあ、皆さん、これで終わりです。見てくれてありがとうございました。はい。授業は頑張ってください。そろそろ、もうすぐ終わりますよね。なんか、はい。最後まで頑張りましょう。